Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Zahra. Hari ini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan dashboard yang sudah saya buat menggunakan tools dari Power BI. Lalu dataset yang saya gunakan adalah dataset penjualan kendaraan listrik pada tahun 2026. Lalu kalau misalnya dilihat, saya membuat 3 halaman di bagian dashboardnya, yaitu ada halaman utama sebagai market overview, lalu halaman kedua ada performance, dan juga halaman ketiga itu adalah customer. Lalu di bagian sisi kiri itu adalah sidebar. Lalu untuk bagian tengah dan juga sisi kanan ini adalah isi dari dataset yang saya ingin analisis berdasarkan dataset penjualan kendaraan listrik pada tahun 2026. Lalu kita lihat pada halaman pertama. Di halaman pertama ini adalah menunjukkan kondisi pasar pada saat penjualan kendaraan listrik di tahun 2026. Lalu di sini ada skala pasar yang saya mau highlight, yaitu total penjualan unit yang terjual pada tahun 2026 ini ada sebanyak 259 juta unit dari 20 brands secara global. Lalu skor efisiensi harganya di angka 301, di mana pasar ini menunjukkan keseimbangan yang baik antara harga jual dan juga nilai produk. Lalu kalau misalnya dilihat, di sini dia memiliki rating 4 dari 5 dan juga memiliki top market segment sebesar 86,51 juta top market segment. Lalu kalau misalnya dilihat, di sini ada beberapa diagram yang menunjukkan kondisi pasar dari persaingan 20 brand kendaraan listrik ini. Yang pertama berdasarkan dominasi wilayahnya secara geografis. Kalau misalnya kita lihat, Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dari penjualan kendaraan listrik sebesar 110,89 juta unit. Lalu diikuti oleh Jerman sebanyak 64,65 juta unit. Lalu baru disusul oleh Cina dan juga Korea Selatan sebanyak 51,03 dan juga 31,84 juta unit. Lalu kalau misalnya kita lihat penjualan berdasarkan brandnya, di sini pada tahun 2026 Tesla masih menduduki peringkat tertinggi, yaitu sebanyak 101 juta unit yang terjual. Lalu ada BYD sebanyak 50 juta unit dan juga ada Volkswagen sebanyak 48 juta unit. Lalu kalau misalnya kita lihat market segmentasinya berdasarkan model dari kendaraan listrik yang ada, di sini ada 4 model yang tersedia, ada premium, mid-range, luxury, dan juga budget. Ternyata pada tahun ini yang menduduki peringkat tertinggi adalah model dari premium sebesar 712, yaitu 35,6%. Baru diikuti yang kedua adalah mid-range, terus juga ada luxury dan juga budget sebesar masing-masing di sini ada 32,1%, 24,75% dan juga 7,55%. Oke, lalu di sini saya juga membuat slicer untuk memfilter data yang saya pilih pada tahun tertentu, yaitu ada tahun 2020 sampai 2026. Misal saya memilih pada tahun 2020. Pada tahun 2020 di sini terlihat perbedaannya dari data analisis yang pertama secara keseluruhan. Dilihat dari total unit yang terjualnya, yaitu ada sebanyak 4 juta unit saja, dan juga di sini dari 13 brand yang tersedia. Untuk ratingnya masih 4, untuk harga dari efisiensi harganya itu sekitar 254. Untuk top market segmennya hanya di angka 1,83 juta. Lalu kalau misalnya dilihat di sini untuk penjualan berdasarkan wilayahnya, ternyata yang menduduki peringkat paling tinggi itu adalah Jerman sebesar 1,30 juta unit. Lalu berikutnya masih diikuti oleh Amerika Serikat sebesar 1,12 juta unit. Kalau misalnya dilihat berdasarkan brand yang tersedia, ternyata Volkswagen menduduki peringkat pertama, disusul oleh BYD dan juga Tesla dan juga berikutnya. Lalu kalau misalnya dilihat berdasarkan off model market by segmentation, di sini ternyata premium masih menduduki peringkat yang paling tertinggi dan juga mid-range kedua, budget ketiga, budget dan juga luxury memiliki nilai yang sama.
Kalau misalnya dilihat perbedaan dari data yang awal dengan data yang ini, ternyata total branch yang tersedia pada tahun 2026 dan juga 2020 memiliki jumlah yang cukup meningkat dari 13 ke 20, dan juga penjualan dari total kendaraan listrik pada tahun 2026 ini cukup banyak dibanding pada tahun 2020 ya. Lalu kita masuk ke bagian halaman yang kedua. Bagian halaman kedua ini berkaitan dengan performance dan juga efisiensi dari penjualan kendaraan listrik masing-masing brand. Kalau misalnya kita lihat di sini ada kekuatan. Kalau di sini ada tenaga dari masing-masing kendaraan, rata-rata tenaga kendaraan listrik yaitu sebesar 666 horsepower dengan kemampuan akselerasinya yaitu di angka 2,5 detik untuk mencapai 60 mph. Lalu kalau misalnya kita lihat efisiensi baterainya di sini di rata-rata 3,51, dan juga untuk rata-rata dari top kecepatan dari kendaraan listrik tersebut di angka 165. Lalu untuk bagian yang pertama, di sini ada dashboard yang menunjukkan perbandingan antara kekuatan dengan akselerasinya. Kalau misalnya kita lihat, ternyata di sini untuk ini menggunakan slicer. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini ada perbandingan antara kekuatan rata-rata horsepower dengan rata-rata akselerasi dari masing-masing brand. Itu kalau misalnya kita lihat dia berkumpul di antara average horsepower itu 600 sampai juga 800. Lalu untuk akselerasinya dia masih di angka di antara 4 dan juga 6, dimana ini sangat impresif. Kalau misalnya kita lihat untuk efisiensi baterai dan juga range-nya, kita melihat pola linear. Di sini ada pola linear yang sangat konsisten, yaitu yang meningkat. Ini membuktikan bahwa teknologi baterai saat ini sudah stabil dan juga semakin besar kapasitasnya. Jadi semakin akurat untuk memprediksi jarak tempuhnya. Lalu kalau misalnya kita lihat di sini di angka, kalau kita lihat untuk rank efisiensinya di angka 3,51, ini adalah standar yang cukup baik di tahun ini, di mana ini adalah menjadi tolak ukur bagi brand-brand yang berada di bagian penjualan yang kurang baik untuk membuktikan siapa yang pintar untuk mengolah daya baterai mereka. Oke, ini adalah kekuatan dari performance dan juga efisiensi dari masing-masing brand. Lalu kalau misalnya kita lihat di sini tadi ada Tesla yang menduduki peringkat tertinggi. Kita coba lihat berdasarkan kalau misalnya kita lihat di sini untuk power dan juga speed-nya ini dia hampir mendekati 5,9 untuk average acceleration-nya. Lalu untuk average horsepower-nya di antara 660 dan juga 680. Ini cukup baik untuk kendaraan listrik. Lalu yang bagian kedua di sini adalah baterai kapasitas dan juga range mil atau jangkauan dalam milsnya, jaraknya. Di sini juga memiliki konsisten yang cukup baik antara baterai dan juga jarak yang bisa kita tempuhnya. Lalu ada rank efisiensinya, dia juga hampir mendekati angka yang tadi keseluruhan, yaitu 3,51. Di sini untuk Tesla dia mencapai 3,50 untuk efisiensi dari baterainya. Lalu kita masuk ke bagian yang berikutnya. Bagian berikutnya ini adalah Customer Insight. Untuk Customer Insight ini berisi bagaimana respon dari pengguna terhadap produk-produk yang digunakan untuk kendaraan listrik. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan KPI yang ada, ternyata
Rata-rata untuk top rate brand yang ada untuk kendaraan listrik itu adalah Oke, lanjut kita masuk ke bagian halaman yang ketiga, yaitu adalah Customer Insight, di mana Customer Insight ini berisi kepuasan pelanggan terhadap penjualan kendaraan listrik berbagai brand yang ada, tadi 20 brand. Lalu kalau misalnya kita lihat, ternyata yang menduduki top brand itu adalah Porsche untuk kepuasan pelanggan, didukung dengan rata-rata garansinya selama 5 tahun. Yang memberikan ketenangan bagi para pembeli kendaraan listrik tersebut. Lalu kalau misalnya kita lihat di sini ada korelasi yang cukup menarik antara teknologi dan juga rating. Untuk autopilot level 3 dan juga level 4 di sini mendapatkan apresiasi lebih tinggi dibanding dengan level yang ada di bawahnya. Artinya di mana konsumen ini sangat menghargai fitur kemudi otomatis yang cukup stabil atau matang. Lalu untuk average of customer rating by year, kalau misalnya kita lihat ternyata ada penurunan dari tahun 2021 sampai 2026. Mungkin ini mendedikasikan bahwa konsumen semakin kritis atau mungkin infrastruktur pengisian daya tidak tumbuh secepat ekspektasi dari mereka. Lalu kalau misalnya kita lihat, mungkin data ini menyarankan tidak hanya mengejar performa mesin, tapi juga memperkuat layanan penjualan, fitur otomatis, dan juga memperbaiki tren dari rating masing-masing brand. Itu saja yang saya bisa jelaskan untuk dashboard dari data penjualan kendaraan listrik pada tahun 2026.